Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Abdul Aziz dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Budi Utomo. Menurut pendirinya, Budi Utomo merupakan suatu asosiasi yang akan mencapai sesuatu berdasarkan bangsawan, kebaikan, maupun tabiat. Budi Utomo sendiri adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908 dan digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, budaya, dan ekonomi, namun tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditunjukkan bagi golongan berpendidikan Jawa. Sebetulnya Budi Utomo didirikan oleh banyak tokoh, namun terdapat dua tokoh yang sangat terkenal dari tokoh-tokoh tersebut. Pertama, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari tahun 1852. Berikut adalah riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua ada Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Dan berikut adalah riwayat pendidikan dan karir Dr. Sutomo. Awal mulai dari pembentukan Budi Utomo datang dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang kemudian diperluas oleh mahasiswa Stovia yang secara kebetulan mereka memerlukan tempat yang bisa mengakomodasi aktivitas dan juga kehidupan budaya mereka secara umum. Sehingga tepat pada hari Minggu tanggal 20 Mei tahun 1908 jam 9 pagi, yang berada di ruang belajar Stovia, Sutomo menerangkan gagasannya. Beliau menyebutkan bahwa masa depan bangsa serta tanah air terdapat di tangan mereka, sehingga lahirlah Budi Utomo dengan diketuai oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini berdiri dengan tujuan meraih kemajuan yang harmonis untuk orang-orang Jawa dan juga Madura. Yang diinginkan oleh Budi Utomo hanya untuk perbaikan sosial yang mencakup tanah Jawa dan Madura, karena dahulu gagasan persatuan di seluruh Indonesia tidak diketahui. Dan juga kata kemerdekaan tidak disebutkan sama sekali.
Untuk meraih berbagai tujuan tersebut, ada beragam upaya yang sudah diambil. Yang pertama, memajukan pengajaran sama seperti apa yang telah dibayangkan oleh Dr. Wahidin. Yang kedua, memajukan teknik dan juga industri. Yang ketiga, mempromosikan pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Berikut adalah struktur organisasi pada masa awal berdirinya Budi Utomo. Pada masa awal pendiriannya, Budi Utomo sempat mendapatkan penolakan oleh sebagian besar golongan priai karena kaum priai yang mendukung birokrasi dari golongan ningrat tidak senang dengan pergerakan Budi Utomo karena dianggap ancaman bagi kedudukan bangsawan yang saat itu menjadi penguasa birokrasi dan juga dianggap membentuk pergerakan yang mampu mengubah struktur sosial yang ada. Kemudian, Budi Utomo mendapat dukungan tanpa syarat dari kalangan cendekiawan Jawa yang peduli terhadap pendidikan, sehingga pada tanggal 5 Oktober tahun 1908 di Yogyakarta menjadi Kongres Budi Utomo pertama untuk menetapkan pengurus besar organisasi dari golongan tua yang hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu, pada tahun 1927, Budi Utomo bergabung dengan Gerakan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada 10 tahun pertamanya, Budi Utomo mengalami pergantian kepemimpinan yang sebagian besar pemimpinnya dari golongan priai atau bangsawan, dan kemudian menjalani fase perkembangan penting selama dipimpin oleh Pangeran Notodirojo. Dalam perkembangannya, Budi Utomo kemudian diperluas hingga seluruh Indonesia dengan tujuan Persatuan Indonesia pada tahun 1928. Lalu pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan PBI yang didirikan oleh Sutomo. Dengan ini berakhirlah Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi organisasi modern pertama di Indonesia. Program utamanya adalah memperbaiki kondisi dan nasib bangsa Indonesia dengan cara pendidikan dan pengajaran, bukan menjadi organisasi politik karena Belanda selalu mengawasi Budi Utomo dengan ketat. Kehadiran Budi Utomo membangkitkan rasa persatuan bangsa Indonesia hingga banyak lahir organisasi-organisasi lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.